wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Daroma Syuha, program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis postur APBD pada tahun anggaran 2026 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di mana itu adalah kampung saya sendiri. Dan tugas ini pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Nah baik, jadi langsung saja bahwasannya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau biasa disebut dengan Pangkep itu merupakan salah satu provinsi yang berada di Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, yang dimana kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, seperti dengan potensi semen tanasa, perikanan dan kelautan, serta dengan pertanian. Nah, potensi tersebut bisa menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan APBD daerah. APBD Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2026 diperkirakan memiliki total anggaran sekitar 1,6 triliun. APBD ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Dan data APBD bersumber dari dokumen resmi pemerintah daerah seperti KUA, PPAS, dan APBD Kabupaten Pangkep. Nah, adapun pendapatan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersumber dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan sekitar 180 miliar atau sekitar dengan 11% dari total APBD. PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah. Terus yang kedua, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai sekitar 1,35 triliun atau sekitar dengan 84% dari total belanja daerah. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah itu sekitar dengan 70 miliar. Dari struktur ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Pangkep ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian fiskalnya masih tergolong rendah. Nah, dari sisi belanja, APBD Kabupaten Pangkep tahun 2026 ini dialokasikan pada beberapa jenis belanja, yaitu belanja operasional yang diperkirakan sekitar 1 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta jasa. Terus yang kedua, belanja modal yang dialokasikan sekitar 450 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan di wilayah kepulauan. Sementara belanja itu tidak terduga dan belanja lainnya diperkirakan sekitar 150 miliar. Jadi prioritas belanja daerah itu difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan. Nah, dan yang terakhir, dari sisi tata kelola pemerintah Kabupaten Pangkep telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyediaan dokumen anggaran kepada publik. Namun, pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap APBD masih perlu ditingkatkan. Selain itu, besarnya porsi operasional yang menjadi tantangan dalam menciptakan APBD yang lebih efisien dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Nah, sebagai kesimpulan bahwa APBD Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2026 masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pusat, sementara kontribusi PAD ini masih relatif rendah. Meskipun belanja telah diarahkan pada pelayanan publik, efisiensi belanja dan peningkatan kemandirian fiskal masih perlu dibuat. Jadi sebagai saran, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD yang meningkatkan transparansi pengelolaan APBD serta mengarahkan belanja daerah pada program yang benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.